Assalamualaikum guys. Ketemu kita kembali di malam ini. Tentu berharap semuanya selamat dalam bidang apa saja. Kita lanjut di psikologi jalanan. Kita bahas tentang istilah-istilah dalam sehari-hari yang diambil dari istilah-istilah bahasa Arab. Tentunya cenderung kepada agama Islam. Yang sering kita anggap istilah itu menjadi biasa. Padahal istilah-istilah dalam bahasa Arab, dalam keseharian, menjadi adat istiadat, itu adalah pewarisan nilai-nilai peninggalan sejarah yang terwaris dari secara lisan. Dari mulut ke mulut menjadi adat dan beribu tahun. Peninggalan sejarah untuk ketika mengkaji kita ada dua cara. Mungkin secara artefak peninggalan-peninggalan dalam bentuk fisik, bangunan, tapi itu mudah terhapus oleh bencana alam, tsunami, gempa. Tapi peninggalan secara adat, secara bahasa yang diwariskan turun-temurun dari istilah-istilah bahasa Arab, cenderung bahasa Quran, itu tidak bisa dihapus. Ianya ketika kita gali, ianya boleh membangkitkan semangat kita, menimbulkan giroh kita, dan menimbulkan satu natijah tersendiri untuk mentelaah, mengkaji, dan mencari pemahaman agama kita sendiri, pemahaman Islam sebenarnya. Ya, kita lihat istilah hari ini, kita bermulai dari istilah dua kota yaitu Malaka dan Maluku, dan satu kota lagi Medan dan Madiun. Kota Malaka dan Maluku. Istilah Malaka kita sering dengar secara Google atau di Malaka sendiri disebut, diambil dari nama kota itu dari nama buah Malako. Tapi kalau kita mengambil dari Nahwu Shorof, istilah kedekatan huruf bahasa Arab, kita tidak bisa seperti itu. Kita ambil literatur lain sebagai pemasukan, yaitu dari penggabungan kata-kata malaikah. Malaikah itu kata-kata malaikah yang kita pahami digabung dari tiga unsur kata. Gabungan yaitu kata-kata malak, artinya adalah kekuatan, apa saja kekuatan. Dan kedua adalah gabungan kata milik dan muluk. Malak artinya kekuatan, milik artinya kepunyaan, sebab milik dah jadi bahasa Indonesia. Al-mulk atau muluk artinya kerajaan. Maka malak, milik, muluk digabung menjadi malaikah, artinya adalah apa saja kekuatan yang dimiliki oleh kerajaan Allah. Lebih tepatnya, apa saja seluruh di luar Allah, di langit dan di bumi, yang dipunyai oleh kekuasaan kerajaan Allah, yang taat dan disuruh apa saja mengikut kehendak Allah, itulah malaikat. Secara gaib, malaikat kita percaya yaitu Jibril, Mikail, dan yang menyampaikan wahyu, mengatur alam semesta, yang mengangkat arsy, itu kita tidak ragukan. Secara makna, malaikat artinya apa saja kekuatan dari makhluk Allah yang Allah boleh suruh untuk apa saja, itu malaikat. Maka dalam surat 7 ayat 133 kata Allah apa? Wa arsalna, kami kirimkan kepada mereka orang yang berdosa, kata, belalang, kutu, dan darah untuk menghancurkan kaum yang berdosa. Maka kata, kutu, belalang, dan darah itu malaikat. Kekuatan yang boleh Allah suruh untuk menghancurkan perbuatan sesuatu. Dan ketika terjadi gempa, gunung meletus, tsunami, Allah tetap menyuruh karena semuanya hidup. Air naik, tsunami, terjadilah tsunami. Melaksanakan perintah Allah, maka air itu, tsunami itu adalah malaikat. Gunung meledak, maka meledaklah gunung. Gempa, maka gempalah. Maka di semuanya di sisi Allah hidup. Makanya sehingga Rasulullah berkata, bahkan Rasulullah mendengar batu bertasbih di kota Madinah. Artinya itu kekuatan. Tapi ingat, kekuatan secara zat, secara gaib, malaikat adalah Jibril dan kawan-kawannya. Lalu kita lanjut, apa hubungannya? Dengan memahami makna tersebut, Malaka dan Maluku, asal kata mim, lam, dan kaf, Malaka, Maluku, Malik Yaumiddin, maka kita boleh mengambil satu garis lurus, bermulai dari titik pusat Malaka sampai berpusat Maluku dan sekitarnya adalah wilayah penyebaran Islam, penataan Islam, pengaturan Islam. Artinya juga Islam datang dengan tersusun dan teratur, tersistem, mengurat dan mengakar di dalam budaya, di dalam istilah, sampai ke istilah perkawinan, makanan, pola pembangunan gedung akan merembet nanti. Maka dari Malaka kita boleh sekitarnya sampai ke Thailand Selatan. Sekitarnya dari Malaka sudah pasti Samudra Pasai, Aceh, Kerajaan Perla, Kerajaan Sultanan Siak, Minangkabau sampai Demak, Sultanan Banten dan sebagainya di Pulau Jawa, sampai naik ke atas ke Maluku.
Dari Maluku kita mendengar satu sultan yang terkenal, Sultan Babullah namanya. Tuh. Dan di sekitar lagi kita mendengar Sultan Hasanuddin di atasnya. Sampai ke atas lagi Manila atau Filipina. Amanilah, asal kata aman. Diamankan Allah. Jadi aman itu berasal kata-kata al-amnu, keamanan. Kita harus ingat istilah aman itu dari bahasa Arab, yaitu al-amnu, keamanan. Surah 6 ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Orang-orang yang memisahkan iman dengan kezaliman harus dipisah. Ulaika, maka dia berhak. Lahumul amnu, mendapatkan rasa aman dari Allah. Jadi selama kita masih ada menempel kezaliman di diri kita, kita tidak akan pernah mendapat rasa aman. Jadi wajar ketika kita banyak musibah untuk koreksi, oh begini, oh begitu, agar kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun, agar kita mengembalikan. Jadi gitu, aman. Maka walad dolin, amin. Itu artinya bukan kabulkanlah ya Allah, tapi diiyakan saja. Artinya amin, amankan ya Allah, selamatkan ya Allah, tunaikan, amankan, diamankan. Al-amnu. Oke, itu art. Kemudian kita lanjut dari Malaka dan Maluku. Berbata terbayang seluruh kekuatan dari jajaran Malaka sampai Maluku adalah kekuatan apa saja yang dimiliki oleh kerajaan Allah. Maka kalau kita menggambarkan juga Malaka dan Maluku, budayanya, tingkah lakunya, alamnya, pengaturan bangunannya, simbol-simbolnya akan menggambarkan kerajaan Islam, akan menggambarkan bagaimana Islam tersebar, tersusun, teratur dengan sistem. Bukan kebetulan, bukan warisan, bukan amburadul. Kita lihat lagi istilah Medan dan Mediun. Kita hubungkan dengan istilah Madian dan Madinah. Asal katanya juga sama. Kalau tadi Malaka, Maluku, Mim, Lam, Kaf. Maka Medan, Madiun, Madian, dan Madinah. Asal katanya Ma dan Din. Maka kita lihat sejarah dulu. Madinah, asal katanya kotanya namanya Yastrib. Tidak pernah disebut Madinah. Karena berlakunya hukum Allah, maka kita lihat Ma ditambah din, ditambah hu, Madinahu. Madinah itu artinya satu tempat yang diberlakukannya hukum Allah, maka berubahlah Yastrib menjadi Madinatul Munawwaroh, tempat yang ma berlakunya din, hu milik Allah yang terang benderang. Madinah artinya tempat diberlakukannya din, Madin, Madinah. Maka di masa Nabi Syuaib atau Nabi Musa dipanggil Madian. Ketika di Indonesia ada istilah Medan, Madin. Maka ada di Pulau Jawa ada Madiun, Madin. Di sini mungkin hal yang cuma serba kebetulan, tapi begitulah dengan kecerdasan, begitulah dengan kearifan para orang alim, para pengarang buku dan berbagai pendahulu kita. Dan berbagai sosok-sosok figur yang kita temui yang cenderung ke dalam pemahaman Islamnya luar biasa kajiannya. Dan ketika sampai di sana kita menjadikan literatur untuk berpikir pemasukan, sehingga kita berpikir mungkinkah ketika kita berbicara ini ribuan tahun tidak ada yang tidak mungkin. Yang tahu yang sebenarnya hanyalah Allah semata. Tetapi karena kecerdasan akal kita untuk menghubungkan literatur bahasa dengan memahami bahasa, kita memahami makna. Dengan memahami makna, kita boleh mempunyai sikap. Maka sikap yang berbeda-beda, makna yang berbeda-beda. Akhir kata, ternyata keislaman yang ada hari ini teratur, bukan kebetulan, bukan warisan. Maka dengan ini semoga kita mencari pemahaman kita dengan teratur pemahaman Islam seperti kita kuliah SD, SMP, SMA. Cari literatur yang banyak, dengar ulama yang banyak, dengar kiai yang banyak, siapa saja, yang positif, yang negatif, yang bid'ah, yang betul, apa saja labelnya. Akal yang akan menilai. Ingat, Islam dilahirkan dengan pemahaman, dengan sistem yang teratur. Bukan kebetulan, bukan warisan. Cukup sekian. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.